Freddy Pilor, Guru Asuransi, 31 Oktober 2024. Ini adalah video yang panjang, bukan short ya, terkait masalah anggaran OJK ya. Ada berita di Detik News maupun di TV One ya. Legislator ungkap indikasi OJK kerugian negara 400 miliar harus dibawa ke aparat. Tapi kemudian saya pikir ini salah ya. Legislator ungkap indikasi OJK kerugian negara 400 miliar. Ini bukan uang negara, bukan uang APBN, ini adalah uang industri. Ya, uang industri yang bayar, yang ngongkosin OJK saat ini sampai saat ini adalah industri perasuransian ataupun industri keuangan, industri keuangan. Jadi yang dirugikan adalah industri keuangan. Ya. Nah, bukan negara. Oleh sebab itu, pada buku saya yang berjudul Asuransi Tukang Tipu, ya, Asuransi Tukang Tipu. Ya, yang diterbitkan oleh Lex Media, saya menuliskan bab khusus tentang otoritas jasa keuangan. Saya mohon maaf, ya. Teman-teman saya banyak yang baik di OJK. Ya, salam hormat saya buat Pak Iwan Pasila, kemudian buat Pak Junieri, kemudian buat Ibu Kiki, buat Pak Horas, buat Pak Asep, ya, buat Pak Munawar Kasan, sahabat saya di Kupasi, dan sahabat-sahabat saya yang lain. Mereka orang baik. Pak Brahma, Pak Alis, Ibu Martini, dan lain-lain ya. Pak Supriyono, ya, Pak Supriyono, Pak Iksanuddin, ya. Pak siapa lagi? Cukup banyak ya. Mereka orang baik semua ya. Namun memang ya terjadi sesuatu hal yang menurut saya secara pribadi itu keliru terkait masalah anggaran OJK yang dibiayai oleh industri keuangan. Saya punya opini PP yang dikeluarkan oleh SBY pada tahun 2014 pada saat itu adalah keliru. Mengapa? Mengapa sebuah lembaga negara ya dibiayai oleh swasta? Siapa yang mengawasi? Bagaimana bila mana ternyata terjadi pelanggaran anggaran, terjadi kemewahan, terjadi tidak adanya efisiensi ya? Siapa yang mengawasi? DPR kan mengawasi? Saya khawatir ya, DPR pun juga mohon maaf. OJK adalah bentukan DPR. Ya, OJK adalah bentukan DPR. Pada waktu zaman Ibu Miranda Gultom di BI, mereka marah sama BI, kemudian lantas terbentuklah OJK dengan Undang-Undang 21 tahun 2011. Padahal di negara UK, Financial Services Authority sudah dicabut, sudah tidak ada. Tapi Indonesia malah baru mulai. Kita terlambat ya. FSA di UK dilikuidasi ataupun dibubarkan tahun 2010. Undang-undang kita tahun 2011 ya. Nah, kemudian pada buku saya Asuransi Tukang Tipu, saya sampaikan Pak SBY keliru menerbitkan PP. Semestinya lembaga sekelas OJK dibiayai oleh APBN. Mengapa? Karena kalau misalnya katakanlah di swasta yang biayai, itu KPK tidak bisa masuk dan tidak ada kerugian negara. Semestinya swasta ataupun lembaga keuangan membayar ke negara, kemudian dianggarkan melalui APBN untuk biaya OJK. Ya, jadi dengan adanya katakanlah tadi kerugian negara karena itu adalah uang APBN, uangnya masuk uang negara, maka KPK dan aparat bisa masuk. Tapi saat ini belum. Ya, beruntunglah. Terima kasih Pak Jokowi, Anda telah membuat PPSK di mana tahun 2026 kalau tidak salah ya, 2026 biaya operasional OJK dialihkan ke APBN. Ya, kita industri keuangan harus membayar iuran OJK hingga tahun 2025 kalau tidak salah ya, hingga tahun 2025 Desember. Ya, jadi bila mana ada penyelewengan ataupun ketidakefisienan ataupun penghamburan uang, itu bukan kerugian negara, tapi kerugian industri keuangan. Ya, orang yang diawasi yang membayar. Ya, industri keuangan yang diawasi, tapi dia yang membayar. Kemudian tidak bisa orang yang membayar mengawasi pemakaian anggaran tersebut. Ini suatu hal yang saya pikir lucu, ya. Dan kemudian mengapa? Karena kembali lagi tadi otoritas ini saya berharap banyak. Saya berharap banyak dan banyak orang baik di sana. Dan mudah-mudahan otoritas jasa keuangan bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan dengan saat ini saya pun juga punya kerjasama yang baik dalam hal edukasi, perlindungan konsumen, dan saya dukung OJK jilid ketiga ini, Pak Ogi dan tim, untuk dapat membangun citra persepsi yang lebih baik dibandingkan jilid 1 ya dan jilid 2.
Saya bersedia dan ingin membantu OJK untuk dapat membenahi industri asuransi Indonesia. Semoga dan harapan saya OJK bisa lebih baik dari waktu ke waktu, karena kita diberikan amanat untuk melakukan kebaikan. Selama kita semua diberikan nafas, mari kita lakukan kebaikan agar kita tidak menyesal saat mati. Saya, Freddy Pilor, Guru Asuransi bagi industri asuransi Indonesia dan masyarakat Indonesia sebagai pengguna jasa asuransi. Terima kasih, sampai jumpa.